Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Bu. Ya, oke, pada hari ini untuk kelompok 5 sudah hadir semuanya, anggota kelompok 5. Mbak Siti ada, Siti Sundari. Hadir, Bu. Hadir, Oke, Bu. Angga Putri. Hadir, Bu. Oke, Mbak Rosalia yang presentasi berarti hadir. Kemudian Arsyita Aulia hadir. Hadir, Bu. Oke, sudah komplit ya. Baik, alhamdulillah ini sudah hadir ya semuanya di jam awal jam 8 ini. Kemudian seperti biasa ya kita nanti akan presentasi lewat Google Meet. Kemudian dilanjutkan dengan sesi diskusi ya, yang mana sesi diskusi ini kita lakukan lewat e-learning gitu ya, dan terbatas nanti ada 9 penanya. Kemudian diskusi boleh dilakukan, tanya jawab hanya boleh dilakukan di forum yang sudah disediakan. Nanti akan saya buat forumnya. Dan terbatas untuk 9 penanya ya. Bagi yang tidak berkesempatan tanya bisa ambil poin di menambahkan jawaban atau menanggapi jawaban. Begitu. Kemudian pada hari ini kita akan membahas mengenai PP nomor 71 tahun 2010, yang mana PP ini itu menjadi dasar ya, dasar hukum bagi semua entitas organisasi pemerintah dalam melakukan standar akuntansinya ya. Standar akuntansi pemerintah yang mana dasar hukumnya itu merujuknya pada PP nomor 71 tahun 2010 ini. Karena di dalam PP 71 tahun 2010 ini dia berisi 2 lampiran. Ada lampiran 1 dan lampiran 2, yang mana kedua lampiran ini menjadi pertimbangan begitu ya, atau rujukan landasan bagi entitas pemerintah dalam menerapkan sistem standar akuntansi pemerintahannya. Nah, seperti apa lampiran 1 dan lampiran 2, kemudian kira-kira ada perbedaan atau ada persamaan di antara kedua lampiran itu, ini akan dijelaskan lebih lanjut oleh kelompok 5 ya. Jadi kepada kelompok 5 saya persilakan untuk bisa memulai presentasinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Di sini saya bersama dengan teman-teman saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan kelompok kami dengan judul Gambaran Umum PP nomor 71 tahun Mbak, mohon maaf 2010. di klik dulu yang hide, tulisan hide, kotak bawah itu. Nah, udah. Lanjut. PowerPoint ini disusun oleh Siti Sundari, Amelia Putri Cahyani, Rosalia Dira Kristia, dan Arsyita Aulia Rohmah. Untuk pemateri pertama disampaikan oleh Saudari Amelia. Baik, materi yang pertama mengenai pengertian SAP. Apa sih kepanjangan dari SAP? Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyampaikan laporan keuangan pemerintah. Laporan bisa berupa laporan keuangan pemerintah pusat, LKPP, dan laporan pemerintah daerah atau LKPD.
Standarisasi dibutuhkan untuk mendapatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan akuntansi pemerintah sekaligus untuk memberikan peningkatan kualitas dari LKPP dan LKPD. Lanjut. Mbak, Mbak suaranya nggak ada, mungkin mic-nya masih off ya. Mohon maaf Bu dan teman-teman, ini jaringan saya kurang stabil. Oke, nggak apa-apa Mbak, bisa dilanjutkan. Iya. Yang kedua, basis penerapan standar akuntansi pemerintah. Basis kas digunakan untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas dalam neraca. Yang kedua ada basis akrual, SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBN atau APBD. Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah yaitu basis akrual. Entitas pelaporan menyelenggarakan akuntansi dan penyajian laporan keuangan dengan menggunakan basis akrual, baik dalam pengakuan pendapatan dan beban maupun pengakuan aset, kewajiban, dan ekuitas. Entitas pelaporan yang menyelenggarakan akuntansi berbasis akrual menyajikan laporan realisasi anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tentang anggaran. Prinsip Standar Akuntansi Pemerintah atau SAP, menurut PP nomor 71 tahun 2010, terdapat 8 prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan laporan keuangan, yaitu 1. Basis akuntansi, 2. Nilai histori atau historical cost, 3. Realisasi atau realization, 4. Substansi, mengungguli bentuk formal atau substance over form, 5. Periodisitas atau periodicity, 6. Konsistensi, 7. Pengungkapan lengkap atau full disclosure, 8. Pengungkapan lengkap atau full disclosure. Proses penyusunan SAP. Proses penyusunan atau due process yang digunakan ini adalah proses yang berlaku umum secara internasional dengan penyesuaian terhadap kondisi yang ada di Indonesia. Penyesuaian dilakukan antara lain karena pertimbangan kebutuhan yang mendesak
dan kemampuan pengguna untuk memahami dan melaksanakan standar yang ditetapkan. Berikutnya ada tahap-tahap penyiapan SAP. Yang pertama, identifikasi topik untuk dikembangkan menjadi standar. B. Pembentukan kelompok kerja atau pokja di dalam KSAP. C. Riset terbatas oleh kelompok kerja. D. Penulisan draft SAP oleh kelompok kerja. E. Pembahasan draft oleh komite kerja. F. Pengambilan keputusan draft untuk dipublikasikan. G. Peluncuran draft dipublikasikan SAP atau exposure draft. H. Dengan pendapat terbatas atau limited hearing dengan pendapat publik atau public hearing. I. Pembahasan tanggapan dan masukan terhadap draft publikasian. Dan yang terakhir, finalisasi standar. SAP yang berlaku di Indonesia. 1. Pada tanggal 13 Juni 2005, Presiden menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Yang kedua, pada tahun 2010 diterbitkan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah sehingga sejak saat itu PP Nomor 24 Tahun 2005 dinyatakan tidak berlaku lagi. PP Nomor 71 Tahun 2010 mengatur penyusunan dan penyajian laporan keuangan berbasis akrual. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya, itu Rosa. Yang selanjutnya adalah perbedaan lampiran 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, terdapat 2 buah lampiran. Lampiran 1 merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya mulai tahun 2014. Sedangkan lampiran 2 merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual yang hanya berlaku hingga tahun 2014. Lampiran 1 berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat segera diterapkan oleh setiap entitas, atau strategi pentahapan pemberlakuan akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri. Sedangkan lampiran kedua berlaku selama masa transisi bagi entitas yang belum siap untuk menerapkan SAP berbasis akrual. Dengan kata lain, lampiran 2 merupakan lampiran yang memuat kembali seluruh aturan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tanpa perubahan sedikit pun. Perbedaan mendasar. Yang pertama, lampiran pertama, laporan anggaran atau budgetary reports yang terdiri dari 1. Laporan realisasi anggaran, yang kedua laporan perubahan saldo anggaran lebih, dan laporan keuangan atau financial reports yang terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan operasional, 3. Laporan perubahan ekuitas, 4. Laporan arus kas, dan yang kelima catatan atas laporan keuangan. Lampiran kedua, laporan yang terdiri dari 1. Neraca, 2. Laporan realisasi anggaran, 3. Laporan arus kas, dan yang keempat catatan atas laporan keuangan. Dengan perbedaan jenis laporan keuangan yang akan dihasilkan, otomatis penjelasan pada setiap pernyataan standar akuntansi pemerintahan atau PSAP yang terkait dengan masing-masing laporan keuangan akan mengalami perubahan. Perbedaan daftar isi. Lampiran pertama, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran berbasis kas. PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan. PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan. PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi. PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, dan operasi yang tidak dilanjutkan. PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. PSAP nomor 12 tentang laporan operasional. Lampiran kedua, kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan atau PSAP. PSAP nomor 1 tentang penyajian laporan keuangan. PSAP nomor 2 tentang laporan realisasi anggaran. PSAP nomor 3 tentang laporan arus kas. PSAP nomor 4 tentang catatan atas laporan keuangan. PSAP nomor 5 tentang akuntansi persediaan. PSAP nomor 6 tentang akuntansi investasi. PSAP nomor 7 tentang akuntansi aset tetap. PSAP nomor 8 tentang akuntansi konstruksi dalam pengerjaan. PSAP nomor 9 tentang akuntansi kewajiban. PSAP nomor 10 tentang koreksi kesalahan, perubahan kebijakan akuntansi, dan peristiwa luar biasa. PSAP nomor 11 tentang laporan keuangan konsolidasian. Kedua daftar isi hampir serupa karena memang kebijakan yang diambil oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah saat mengembangkan standar akuntansi pemerintahan berbasis aktual ini adalah dengan beranjak dari Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian dilakukan penyesuaian-penyesuaian terhadap PP Nomor 24 Tahun 2005 itu sendiri. Dengan strategi ini diharapkan pembaca Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 nantinya tidak mengalami kebingungan atas perubahan-perubahan tersebut, karena lebih mudah memahami perubahannya dibandingkan jika langsung beranjak dari penyesuaian atas International Public Sector of Accounting Standards atau IPSIS yang diacu oleh KSAP. Selanjutnya, materi dasar hukum sistem akuntansi dan SAP akan dilanjutkan oleh teman saya, Sundari. Dasar Hukum Sistem Akuntansi dan SAP. Dasar Hukum Sistem Akuntansi. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang membahas tentang standar akuntansi pemerintah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu tentang keuangan negara dalam pasal 32, bahwa berbentuk dan isi laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN atau APBD disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Standar akuntansi pemerintah atau SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar akuntansi pemerintah disusun oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah yang independen dan diterapkan dengan peraturan pemerintah serta terlebih dahulu mendapatkan pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan. 1. Sistem akuntansi pemerintah pusat. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara, PMK Nomor 171 atau PMK Nomor 5 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, PMK Nomor 196
PMK nomor 5 2008 tentang tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan belanja, subsidi dan belanja lain-lain pada bagian anggaran pembiayaan dan perhitungan, PMK nomor 191 PMK nomor 5 2011 tentang mekanisme pengelolaan hibah. PMK nomor 230 PMK nomor 5 2011 tentang sistem akuntansi hibah, PMK nomor 233 PMK nomor 5 2011 tentang perubahan atas PMK nomor 171 PMK nomor 5 2007 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah pusat. Pembagian fungsi. Suara saya kedengeran? Dengar. Oh, Kedengeran Bu, bentar. Kedengeran, oke, Bu. kirain saya yang hilang sinyalnya. Oke, silakan Mbak. Mungkin kalau ada kendala di salah satu anggota, bisa dihandle sama anggota yang lain gitu ya, untuk presentasinya. Maaf, ini mic-nya lupa dinyalakan atau gimana? Ya Mbak, ini nggak ada suaranya Mbak. Iya bentar Bu, belum omong. Oh ya Rosa, weh. Rosa ini masih pembagian fungsi. Mohon maaf Bu, tadi sinyal saya sedang hilang. Oke, saya lanjutkan ya teman-teman. Pembagian fungsi. UU nomor 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara pasal 51. Yang kedua, yang berisi Menteri Keuangan selaku BUN menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk pembiayaan dan perhitungan SABUN. Yang kedua, Menteri Pimpinan Lembaga selaku pengguna anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, aset, utang, dan ekuitas dana termasuk transaksi pendapatan belanja atau SAI. Yang ketiga, akuntansi digunakan untuk menyusun LKPP sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
Mekanisme pelaporan SAI. Laporan keuangan BPKP dihasilkan melalui sistem akuntansi instansi atau SAI yang terdiri dari sistem akuntansi keuangan SAK dan sistem informasi manajemen akuntansi barang milik negara atau SIMAK BMN yang dilaporkan secara berjenjang dan bertingkat rendah sampai tingkat puncak, yaitu tingkat UAKPA atau UAKPB, tingkat UAPPAW atau UAPPBW, tingkat UAPPA EI atau UAPPBEI, dan tingkat UAPA atau UAPB. Ini gambarnya seperti yang tertera di situ ya teman-teman. Lanjut Rosa. Sistem akuntansi pemerintah daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah mendefinisikan sistem akuntansi pemerintah SAP sebagai serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan posisi keuangan dan operasi pemerintah. Sedangkan pengertian sistem akuntansi pemerintah daerah adalah serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataupun menggunakan aplikasi di komputer. Berikut tujuan dan fungsi sistem akuntansi pemerintah daerah. 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas yaitu sistem akuntansi pemerintahan mampu memberikan informasi keuangan yang lengkap dan cermat dalam bentuk dan waktu yang tepat, yang berguna bagi pihak yang bertanggung jawab yang berkaitan dengan operasi unit-unit pemerintah. Yang kedua, manajerial. Akuntansi pemerintah mampu memberikan informasi keuangan yang diperlukan untuk perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian anggaran, perumusan kebijakan, dan pengambilan keputusan, serta penilaian kinerja pemerintah. Fungsi yang ketiga, pengawasan. Akuntansi pemerintah harus memungkinkan terselenggaranya pemeriksaan oleh aparat pengawas fungsional secara efektif dan efisien. Untuk materi selanjutnya dilanjutkan oleh Saudari Arsy. Struktur organisasi pemerintah daerah. Berdasarkan UU Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 1 Angka 3 tentang pemerintahan daerah menjelaskan bahwa pemerintah daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Maka dapat dijelaskan bahwa pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah beserta perangkat daerah. Yang pertama, kepala daerah. Berdasarkan pasal 25 UU Nomor 32 Tahun 2004, memiliki tugas dan wewenang sebagai berikut. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD. Yang kedua, mengajukan rancangan peraturan daerah. Yang ketiga, menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD. Yang keempat, menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daerah tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama. Yang kelima, mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah. Yang keenam, mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Dan yang terakhir, melaksanakan tugas serta wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, kepala daerah memiliki wakil kepala daerah yang bertugas untuk membantu kepala daerah dalam menyelenggarakan pemerintah daerah, membantu kepala daerah dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah kabupaten dan kota bagi wakil kepala daerah provinsi, serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintah di wilayah kecamatan, kelurahan, dan desa bagi wakil kepala daerah kabupaten atau kota. Yang kedua, perangkat pemerintah daerah. Berdasarkan PP nomor 41 tahun 2007, memiliki tingkatan pemerintahan yang berbeda satu dengan yang lain, yaitu yang pertama, perangkat daerah tingkat provinsi, yang terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah. Sedangkan perangkat daerah di tingkat kabupaten atau kota terdiri atas sekretariat daerah, sekretariat DPRD, inspektorat, badan perencanaan pembangunan daerah, dinas daerah, lembaga teknis daerah, ditambah dengan kecamatan dan kelurahan. Contoh struktur perangkat daerah di tingkat provinsi. Dalam pemerintahan provinsi terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah yang biasa disebut dengan gubernur yang dibantu oleh wakil gubernur, dan DPRD yang dibantu oleh sekretariat DPRD. Gubernur sendiri memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah di tingkat kabupaten atau kota, serta dapat menyelenggarakan urusan pemerintah di daerah provinsi dan kabupaten atau kota, di mana nantinya gubernur akan bertanggung jawab langsung kepada DPRD provinsi. Kemudian untuk DPRD sendiri memiliki 3 fungsi utama, yaitu yang pertama fungsi legislasi yang berperan untuk menyusun peraturan daerah, yang kedua fungsi anggaran dan fungsi pengawasan, yang nantinya akan dibantu oleh sekretariat DPRD dalam menyelenggarakan administrasi kesekretariatan DPRD, menyelenggarakan administrasi keuangan DPRD, menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan fungsinya kepada DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, serta mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Selain itu juga ada beberapa lembaga perangkat daerah seperti sekretariat daerah, lembaga teknis, dan dinas daerah. Lanjut terus. Yang kedua, contoh struktur perangkat daerah di tingkat kabupaten atau kota. Dalam pemerintahan di tingkat kabupaten atau kota juga terdapat dua lembaga pemerintahan, yaitu kepala daerah dan DPRD. Jika di tingkat provinsi, kepala daerah dipimpin oleh seorang gubernur dan wakil gubernur, maka di tingkat kabupaten atau kota dipimpin oleh seorang bupati atau wali kota, di mana masing-masing kepala daerah memiliki wakil kepala daerah yang bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah dan dapat menggantikan kepala daerahnya apabila tidak dapat menjalankan tugasnya selama 6 bulan berturut-turut. Kemudian ada beberapa perangkat daerah seperti sekretariat daerah yang bertugas untuk membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan dinas daerah dan lembaga teknis daerah yang nantinya bertanggung jawab kepada kepala daerah. Kemudian yang kedua ada lembaga teknis daerah, berperan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat khusus, bisa berbentuk badan, kantor, ataupun rumah sakit umum daerah. Dan yang ketiga ada dinas daerah, di mana tugas dinas daerah ini mengurus dan membangun jalan raya atau jembatan, yang nantinya bertanggung jawab kepada kepala daerah melalui sekretariat daerah. Yang keempat, kecamatan. Kecamatan ini dipimpin oleh seorang camat, di mana dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang bupati atau wali kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan bertanggung jawab kepada bupati atau wali kota melalui sekretariat daerah.
Dan yang terakhir, kelurahan. Kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang bertugas untuk melaksanakan kegiatan pemerintah di tingkat kelurahan, memberdayakan masyarakat, memberi pelayanan kepada masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih, kami kembalikan kepada Ibu Afifah. Oke, terima kasih pada kelompok 5 yang sudah berpresentasi ya. Mungkin di sini sebelum kita pindah ke forum diskusi, ya mungkin saya akan memberikan beberapa informasi gitu ya tambahan berkaitan dengan PP 71 ini tahun 2010 ya. Aduh, belum nyala ternyata. Bentar. Apakah kameranya sudah on? Belum? Presentasinya jangan presentasinya jangan ditutup dulu ya. Nanti kalau misalnya ada pembahasan yang memerlukan lebih lanjut bisa ditampilkan gitu. Oke, sebentar. Ya, jadi untuk PP 71 tahun 2010 ini ya, dia itu fungsinya menggantikan peran dari PP nomor 24 tahun 2005, yang mana di PP nomor 24 tahun 2005 itu sudah banyak praktik yang berbasis akrual di PP 24 ya, tapi belum mewajibkan semuanya itu harus berbasis akrual. Nah, dengan ada PP nomor 71 tahun 2010 ini diharapkan agar entitas pemerintah itu bisa lebih accountable, kemudian agar lebih bisa juga praktek akuntansinya itu mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh sektor bisnis ya, karena sektor bisnis sudah cukup lama menggunakan accrual basis. Nah, yang mana pada saat itu entitas pemerintah Indonesia itu masih menggunakan cash basisnya. Gitu. Kemudian kenapa perlu menggunakan accrual basis? Karena di dalam cash basis itu banyak sekali terjadi kelemahan-kelemahan gitu ya, di mana salah satu kelemahannya adalah tidak tidak bisa mencerminkan transaksi atau aktivitas yang sesungguhnya terjadi di entitas gitu ya, karena hanya transaksi yang berkaitan atau transaksi yang mempengaruhi kas yang bisa diakui atau dicatat. Nah, sementara kalau ada transaksi yang belum mempengaruhi kas, maka pencatatannya itu ditunda. Meskipun transaksi itu sudah terjadi ya, contohnya adalah pendapatan. Ya, kalau pendapatan itu belum benar-benar diterima dalam artian kas belum menerima uang tunai ya maupun transfer gitu misalnya, maka pendapatan itu tidak boleh dicatat ya karena belum ada istilahnya pembayarannya gitu. Nah, beda sama transaksi akrual. Sekalipun pendapatan itu dibayarnya mungkin gitu ya di bulan atau di beberapa hari yang akan datang, tapi atas transaksi pendapatan ya di hari itu langsung ditulis pendapatan meskipun nanti timbulnya piutang ya. Itulah mengapa basis kas dianggap tidak cukup reliable ya, kemudian tidak cukup bisa menggambarkan kondisi nyata mengenai aktivitas dan transaksi operasional perusahaan, operasional entitas. Kemudian fokus pengukurannya ya kalau di basis kas itu hanya pada saldo kas dan perubahan saldo kasnya saja karena emang namanya cash basis ya, berbasis kas ya, hanya yang menyangkut kas saja yang dilakukan pencatatan gitu ya, beda dengan basis akrual ya, itu sudah bagus, sudah ada itu ya. Kemudian kalau masuk
ini ya, apa namanya, perbedaan ya antara lampiran 1 dengan lampiran 2. Karena memang isi dari PP 71 tahun 2010 itu hanya ada 2 lampiran 1 dan lampiran 2. Oh, ada yang bergabung siapa nih? Ya, untuk lampiran 1 agar Anda mudah mengingatnya, lampiran 1 tuh berbasis berbasis akrual. Lampiran 1 adalah kewajiban untuk berbasis akrual, sementara kalau lampiran 2 itu adalah proses transisi ya dari berbasis kas menuju akrual. Jadi di lampiran 2 itu masih berisi ya upaya-upaya pemerintah yang awalnya dia menggunakan basis kas, kemudian diarahkan sedikit demi sedikit untuk bisa full menggunakan basis akrual. Ya, untuk basis akrual atau penerapan lampiran 1 PP 71 itu adalah maksimal selambat-lambatnya sudah diterapkan itu pada tahun 2014. Oke. Nah, di situ ya ada ya di apa namanya? halaman di layar Anda, itu ada keterangan lampiran 2 merupakan standar akuntansi pemerintah berbasis kas menuju akrual, berlaku hingga tahun 2014. Ya, jadi melewati tahun 2014 itu semuanya sudah wajib menggunakan lampiran 1 atau sudah wajib menggunakan basis akrualnya. Gitu. Kemudian di lampiran 1 ya itu adalah standar akuntansi pemerintah yang berbasis akrual. Berlakunya sejak kapan? Aslinya berlaku sejak PP itu muncul ya di tahun 2010, tapi selambat-lambatnya adalah pada tahun 2015 itu udah paling lambat banget. Kemudian berisi kerangka konseptual ya mengenai akuntansi pemerintah, dan di lampiran 1 itu ada 12 PSAP, pernyataan standar akuntansi publik. Berbeda dengan lampiran 2 ya, lampiran 2 itu berisi 11 PSAP. Jadi di antara PSAP itu antara lampiran 1 dan lampiran 2 ya, untuk lampiran 1 tuh ada tambahan 1 PSAP namanya PSAP laporan operasional. Nah, itu ya paling akhir. Sementara di lampiran 2 ya semua PSAP dari 1 sampai 11 itu ada semua. Jadi di lampiran 1 ketambahan PSAP yang ke-12 ya. Laporan operasional gitu. Lalu apa namanya? Kenapa pemerintah itu mengubah ya yang asalnya basis kas menuju yang asalnya basis kas kemudian diganti menuju basis akrual. Jadi basis akrual itu kan basis ya di mana transaksi akuntansi itu transaksi ekonomi dan semua peristiwa keuangan itu bisa diakui, dicatat ya dan diwujudkan atau ditampilkan di laporan keuangan itu sesuai pada saat terjadinya. Ya, sesuai pada saat terjadi transaksi tanpa memperhatikan apakah transaksi itu mempengaruhi kas atau tidak. Ya, jadi tidak ada kaitannya dengan harus membuka akun kas dulu gitu, enggak. Kemudian kenapa juga pemerintah akhirnya menggunakan full basis accrual? Karena manfaatnya yang pertama, pelaporan basis accrual itu bisa digunakan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah ya terkait dengan biaya jasa layanan, efisiensi serta pencapaian tujuan pemerintah itu sendiri. Lalu yang kedua dengan menggunakan pelaporan yang berbasis akrual, itu para pengguna laporan keuangan itu bisa mengidentifikasi ya posisi keuangan pemerintah, kemudian jika terjadi perubahannya juga itu bisa diidentifikasi. Lalu pemerintah, bagaimana cara pemerintah itu mendanai kegiatan-kegiatannya, mendanai program-program kerjanya, apakah sesuai dengan kemampuan pendanaannya atau tidak, itu juga bisa terukur. Ya. Lalu pemerintah juga bisa memungkinkan ya bagi pengguna laporan keuangan itu untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya yang akan datang ya dalam rangka mewujudkan pengelolaan yang baik mengenai sumber daya itu yang akan digunakan oleh pemerintah. Kemudian yang tidak kalah penting adalah karena diharapkan ya harapan dari para pengguna laporan keuangan adalah agar mereka bisa menyandingkan gitu kali ya antara laporan
keuangan entitas pemerintah dengan di sektor bisnis ya, karena bagaimanapun pemerintah juga menggenjot investasi ya kan, investasi dilakukan di Indonesia. Kemudian dan para pengguna laporan keuangan ini bagaimana dia bisa melakukan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja pemerintah ya, salah satunya kan lewat laporan keuangan. Sementara kalau laporan keuangannya masih menggunakan basis kas, maka itu terjadi istilahnya apa ya, kayak kebingungan gitu ya bagi pengguna, karena selama ini pengguna sudah menggunakan basis akrual yang mana memang lebih bisa reliable gitu ya, lebih bisa dipertanggungjawabkan kebenaran dan keakuratan ya sesuai dengan fakta terjadinya suatu transaksi dibanding dengan jika menggunakan basis kas. Nah, oleh karena itu ada tuntutan-tuntutan seperti itulah pemerintah sehingga harus menggunakan full basis akrualnya. Gitu. Lalu kalau tadi ada sepertinya di lampiran 1 ya, untuk lampiran 1 PP 71 itu ada 2 laporan keuangan ya, dibagi menjadi 2, yaitu ada laporan anggaran atau budgetary report dan financial report ya, atau laporan keuangan. Ada ya, oke. Ya, jadi nantinya kalau Anda masih ingat ya, minggu-minggu sebelumnya itu saya pernah menyampaikan kalau laporan keuangan pemerintah itu itemnya atau unsurnya itu ada 7 ya. Ini kita lihat ada 7. Yang pertama untuk financial report ya, itu terdiri dari laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian ada laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, kemudian laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Sementara ketambahannya adalah di laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo anggaran lebih atau laporan perubahan SAL. Nah, ini adalah dua laporan budgetary report ini ya, yang merupakan apa ya, pertanggungjawaban pemerintah ya terhadap pelaksanaan APBN maupun APBD-nya ya dalam bentuk ini budgetary report. Nah, ini berbeda dengan lampiran 2. Oke, bisa ditampilkan Mbak mungkin slide-nya lampiran 2. Yang mana lampiran 2 itu cuma ada 4 laporan keuangan ya, 4 item atau 4 unsur. Itu ada neraca, kemudian laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. Nah, ini dulu tuh dirasa oleh para pengguna laporan keuangan tuh masih kurang. Maksudnya informasi ditampilkan itu masih kurang dan tidak reliable ya, tidak sesuai dengan tidak bisa apa istilahnya, kurang bisa dipertanggungjawabkan gitu ya. Jadi karena memang berbasis kas, maka hanya yang berkaitan dengan kas saja yang dilaporkan oleh pemerintah. Oleh karena itu digunakannya apa namanya PP 71 tahun 2010 itu juga merupakan bagian ya, salah satu bagian atau strategi dari pemerintah dalam rangka penerapan New Public Management ya, yang mana New Public Management ini sendiri itu selalu berkaitan dengan apa namanya value of apa sih kemarin tuh saya lupa ya, coba mungkin bisa diingat-ingat ya, yang mana ada tiga value of money kayaknya ya, 3 item atau 3 aspek ya di dalam value of money itu, yaitu ada efektivitas, efisiensi, dan ekonomi. Nah, jadi harapannya dengan menerapkan PP 71 khususnya di lampiran 1, entitas pemerintah semuanya itu bisa menjadi lebih akuntabel, bisa menjadi lebih transparan ya terhadap publik, bagaimana pemerintah itu melakukan pengelolaan dana ya yang sudah dihimpun dari masyarakat itu sendiri. Oke, kemudian jadi ini ya perbedaannya, pada lampiran 2 itu awalnya hanya ada 4 laporan keuangan yang perlu disusun oleh entitas pemerintah. Kemudian setelah adanya penerapan lampiran 1, berarti laporan keuangan yang harus disusun oleh pemerintah itu ada 7 laporan keuangan. Dan tolong apa namanya, bedakan ya, bahwa BUMN dan BUMD itu kaitannya mereka mereka itu termasuk bagian dari sektor bisnis ya, meskipun dia milik pemerintah ya. Kalau kita kembali lagi ke materi keuangan negara dan penganggaran, keuangan negara itu kan dikelola oleh dua jenis gitu ya, atau 2 kelompok. Yang pertama dikelola langsung oleh pemerintah, ini adalah melalui lembaga-lembaga pemerintah, kementerian, departemen kayak gitu ya, bagian-bagian. Sementara yang kedua, pengelolaan keuangan negara itu yang dilimpahkan oleh
secara tidak langsung oleh pemerintah, yang berarti dia lewat BUMN dan BUMD. Yang mana BUMN dan BUMD itu kebanyakan bentuknya adalah PT. Ya, yang bentuknya adalah PT, sehingga dan kebanyakan BUMN dan BUMD juga dia sudah go public ya. Karena go public maka dia statusnya sama seperti sektor bisnis ya, karena memang tujuan utama mereka adalah mencari laba, yang mana laba dari BUMN dan BUMD sendiri itu juga dikembalikan ke pemerintah gitu ya. Tadi kaitannya apa ya? Nah, kaitannya adalah untuk BUMN dan BUMD yang terutama sudah go public, itu mereka sudah menerapkan prinsip accrual basis dari lama ya, karena mereka menjadi bagian sektor bisnis, sehingga tanpa adanya PP 71 ini pun mereka sudah menggunakan accrual basis, dan memang standar akuntansi mereka juga tidak SAP tapi SAK ya, sama seperti sektor bisnis gitu. Lalu apa ya? Kayaknya sudah cukup ya untuk perbedaan. Jadi intinya untuk lampiran 1 itu sudah wajib dilakukan oleh seluruh entitas pemerintah, itu paling lambat itu tahun 2015. Nah, dari tahun 2010 hingga sebelum tahun 2015 itu diharapkan semua entitas pemerintah yang awalnya hanya menggunakan basis kas itu bisa beralih perlahan-lahan gitu ya menuju basis akrual. Jadi diberi kesempatan gitu oleh peraturan ini selama 4 tahun untuk mempersiapkan entitasnya, masing-masing bagian dari entitas itu untuk melakukan penerapan basis akrual secara penuh di tahun 2015. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan untuk materi hari ini. Yuk, kita semua bisa give applause gitu ya untuk kelompok 5 secara online, boleh? Oke, apa ya? Ya mohon maaf ya kalau misalnya nanti ada yang salah dari yang saya sampaikan, saya boleh dikoreksi. Ya silakan, kita bisa lanjutkan lewat e-learning dan WhatsApp group ya jika dirasa dari e-learning belum mencukupi. Oke, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di minggu depan. Untuk Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, Bu.